kedua daripada pembatalan wudu yaitu hilang akal, hilang tamyiz ya. An-nasyi anhu, sebab apa? Sebab tidur binaumin au fi ghairil anbiya. Hilang akal sebab tidur selain daripada nabi. Sebab nabi tidurnya ya tidak hilang akalnya. Apa yang dimaksud tidur? Wahwa rihun latifatun ta'ti min kibalid dimag. Ya, yang dimaksud tidur adalah angin lembut yang datang dari arah otak yang menutupi mata sehingga mata tertutup, kemudian turunlah ke hati, ya itulah disebut tidur. Mata tertutup, hati pun ikut tidur, itu disebut tidur. Fa'ilam tasil ilaihi kana nu'asan, tapi kalau seandainya angin lembut itu tidak sampai ke dalam hati, hatinya tetap sadar, maka disebut dengan nu'as, yaitu disebut dengan ngantuk ya. Maka orang ngantuk masih bisa mendengar ya, tapi tidak bisa nge-save ya. Wastirkha'u a'sobid dimag bisababil abkhirah. Ini jadi otak merasa rileks disebabkan oleh ada hawa yang naik dari bagian lambung naik ke atas, kemudian rilekslah otak, itu tidur namanya ya. Apa dalilnya bahwa orang tidur batal wudunya ya? Dalilnya adalah hadis Rasul, al-ainani wika usah fa idza namat al-ainani istatlaqal wika faman nama falyatawaddo. Itu hadis dalilnya ya. Dua mata adalah tali dubur. Maka ketika dua mata tertidur ya otomatis talinya kendor. Maka barang siapa yang tidur silahkan berwudu gitu. Itu hadis Rasul. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Nah, tadi yang pertama hilang akal sebab tidur. Au ghairihi, atau hilang akal sebab selain daripada tidur. Seperti apa? Kajununin, seperti gila. Apa definisi gila? Wa huwa zawalul idrak minal qalbi ma'a baqail quwwati wal harakati fil a'do. Yang disebut gila adalah hilang akal, hilang pemahaman, hilang pengetahuan dari hatinya ya, sehingga nama sendiri pun lupa, orang lain yang ada di sekitarnya lupa ya, ilmu yang sudah ada pun menjadi lupa. Ma'a baqail quwwati, tapi kekuatan masih ada, masih bisa berjalan, masih bisa gerak, aktivitas masih bisa ya, aktivitas orang gila itu ya, cari makanan, cari sampah itu ya gila, junun, hanya pengetahuannya saja, file-file yang dalam otaknya hilang gitu. Itu pun ketika menjadi gila otomatis wudu batal. Ausor'in ya, atau pingsan, penyakit ya. Penyakit sebenarnya yang menyerupai daripada gila ya. Orang yang pingsan ya secara otomatis biasanya itu langsung tersungkur ke arah bumi ya, ke depan, arah wajah. Au khobalin, nah itu yang tadi sor'in ya. Kemudian khobal, yaitu dhihabul akli wa fasaduhu minal junun, yaitu hilang akal dan rusaknya akal sebab gila ya, mungkin sejenis stres ya. Jadi ada bekas gila itu kemudian terkadang hilang akal, itu pun sama membatalkan wudu. Au atahin wa huwa naqsul akli min ghairi junun, tidak gila tapi akal kurang ya, akal kurang jadi lalier ya. Jadi terkadang sadar tapi terkadang juga tidak sadar. Nah, itu disebut atahin, berkurangnya akal. Au dihabuhu hayaan au khufan, atau hilang akal karena sebab malu atau takut ya, grogi yang begitu sangat grogi, malu, kemudian rasa takut yang mencekam gitu ya, ketakutan banget, hilang akal. Ya itu disebut ya, tadi termasuk daripada yang membatalkan wudu. Au sukrin, atau mabok ya. Mabok itu rusaknya akal ya. Kemudian pembicaraannya ngacapruk ya, tidak sesuai apa yang kenyataannya gitu. Waqtilatun nutqin, itu orang mabok itu batal wudunya ya. Au marodin, atau sakit ya, sakit. Jadi sakit yang memang sampai tidak sadarkan diri, itu batal wudunya. Atau igma itu hilang pengetahuan dari hati ya, termasuk kekuatan dan pergerakan anggota tubuh pun menjadi tidak berdaya ya, itu igma. Jadi semuanya tidak berdaya ya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang disebut igma itu adalah imtila'u butunid dimag min bulgomin baridin golizin, yaitu penuhnya dalam otak, di dalam otak penuh dengan bulgom ya, riak, sejenis cairan kental dingin ya. Jadi cairan kental
memenuhi bagian otak sehingga terjadilah igma. Ada juga yang mengatakan sahwun, igma itu adalah lupa yang terjadi pada manusia, ya, disertai anggota tubuh itu menjadi futur, saraf-saraf tubuh menjadi kendor karena penyakit. Ada juga mengatakan bahwa igma itu boleh terjadi pada para nabi, ya, dan tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Tapi kalau di para nabi, ini hanya istilah, ya, hanya kalimat boleh ada di para nabi, walaupun nanti disebutkan bahwa para nabi terjaga dari penyakit yang hilang akal. Li'annahu maradun min ghalabatil auja, ya, karena ini adalah penyakit, ya, sehingga menghilangkan daripada panca indera lil hawas, ya, az-zahirah faqat, hanya sebatas menghilangkan fungsi panca indera zahir, dunal qalbi, tidak sampai kepada hati. Li'annahu idza hufizat qulubuhum minan naum alladhi huwa akhaf minal igma kama warada bil hadis. Jadi para nabi, ya, itu dijaga hatinya daripada tidur, hatinya tidak pernah tidur, yang mana lebih enteng daripada sekadar igma, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis tanamu ayununa wala tanamu qulubuna. Kata Rasul, mata kita tidur tapi hati kita tidak tidur. Nah, itu hadisnya kata Rasul. Faminal igma, ya, aula li syiddati munafatihi li ta'aluki bi rabbi subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya tetap, ya, igma itu Rasul, para nabi terjaga dari hal-hal yang membuat hati lupa kepada Allah. Jadi yang jelas, sekalipun tadi dikatakan jaizun, tetap lebih utama lagi, lebih condong lagi bahwa sekalipun ada penyakit, ada sakit, ya, di Rasul, di para nabi gitu, tetap tidak sampai menghilangkan hati lupa, seperti Nabi Ayub, ya, sakit tapi hatinya tidak ikut sakit. Walaisa kal igma alladhi hasulu li ahadin nas. Nah, tidak seperti igma yang dihasilkan kebanyakan manusia, gitu. Jadi yang igma yang terjadi pada nabi, ya, bisa terjadi, maksudnya bisa terjadi di nabi, itu tidak seperti igma yang terjadi pada manusia biasa. Sebab manusia biasa mungkin bisa hilang akal secara perlahan, ya. Tapi para nabi sekalipun bisa terjadi igma tapi tidak sampai hilang akal. Wa misluhu al-ghosya fi haqqihim, bisa juga, ya, al-ghosya tertutup. Termasuk daripada igma adalah al-ghosya. Wa mahakina fahuwa ta'tilul quwa al-muharrakah wal iradatil hasasah lidu fil qalbi bisababi wajin syadidin. Tadi disebut al-ghosya itu, ya, melemah, kekuatan melemah, ya, panca indera melemah, sayu-sayu. Karena apa? Karena lemah hati sebab lapar, sebab sakit, ya, sakit yang begitu luar biasa, atau dingin, atau lapar. Nah, itu semua fayan kudu. Jadi contohnya seperti kita dalam keadaan lapar. Ketika lapar, anggota tubuh menjadi lemas, sampai mata pendengaran lemas, ya, sampai hati pun lemas, ya. Itu menghilangkan atau membatalkan terhadap wudu, ya. Jadi 3 hari contoh tidak makan, ya, sampai lemas, sampai seperti mau pingsan, itu membatalkan terhadap wudu. Termasuk wa mimma yang kudu istighraqul auliya bidzikri au bitafakkur. Nah, para wali yang sudah tenggelam dalam zikir, lupa dirinya sendiri, ya, bertafakur sampai lupa dirinya sendiri, itu pun bisa membatalkan terhadap wudu, ya, kan wudu syariat itu. Tapi bukan kaitannya dengan ibadah yang memerlukan wudu, ya. Ini di luar daripada sholat, gitu, di luar daripada sholat. Jadi dengan zikir sampai lupa diri sendiri, ya, saking nikmatnya berzikir atau bertafakur, itu pun sama. Tapi ini para wali, ya, bukan orang biasa. Tenggelam, ya, para wali dalam zikir, gitu, ya. Disebut gila, kan? Disangka gila oleh orang awam, tapi itu bukan gila, itu wali, gitu. Ya, gila itu menurut pandangan orang biasa, ya. Itu pun sama membatalkan wudu, gitu maksudnya mah. Nah, tadi yang disebutkan tadi, ya, itu membatalkan wudu. Illa nauma qaidin mumakinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidur orang yang duduk yang menetapkan pantatnya di atas bumi atau tempat duduknya, ya. Jadi ada kaitan antara pantat dengan bumi supaya yakin menempel, ya. Sehingga kalau seandainya ada orang tidur, yakin dia tidur, kemudian ragu apakah tidur menempelkan pantatnya atau tidak. Jadi cuma ragu saja, ya. Tapi dia tahu, ya, ragu itu artinya 50-50, bisa aja duduk menempelkan pantat atau tidak.
Nah, ketika ada orang yakin tidur tapi masih ragu apakah pantatnya nempel atau tidak, itu disebut lam yantakid, tetap wudunya tidak batal, ya. Kemudian, ya, kalau seandainya salah satu bokongnya itu, ya, bokongnya ngangkat, walau zalat ihda el al yatai naimin mutamakinin an makorihi qabla intibahihi yakinan. Yang tadi contoh ya. Jadi kalau seandainya orang tersebut tidur, ya, kemudian lagi tidur, tidurnya duduk ya, kemudian ngangkat kakinya satu atau ngangkat pantatnya, habis itu habis ngangkat pantat barulah dia bangun. Nah, itu wudunya batal karena ngangkat kaki, ngangkat pantat pas lagi tidur. Atau ya setelah bangun, ini mah udah bangun baru ngangkat kaki, ya ngangkat pantat ya karena pegel misalkan. Nah, itu mah berarti tidak batal. Jadi intinya kalau ngangkat pantatnya ketika tidur ya itu batal, tapi kalau ngangkat kakinya atau pantatnya setelah bangun itu fala naqdo, maka tidak batal wudunya. Dan itu hukum yang berlaku bagi orang yang hilang akal sebab tidur atau selain daripada tidur, ya. Sekali lagi, ini berlaku bagi orang biasa, bukan berlaku bagi para nabi dan rasul. Sebab para nabi dan rasul itu terjaga sekalipun tidur, ya. Tanamu ayununa wala tanamu qulubuna. Mata kita tidur tapi hati tidak tidur. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.